Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia saat dia baca la ilaha illallah? Dia sedang membangun benteng ilahiyah, al-hisn al-ilahi, benteng-benteng keilahian. Kalau udah begitu, udah dapat zikrullah, kok masih belajar zikir khadam? Kok masih doyan sama rajah-rajah? Itu aneh. Udah dapat afdolul zikri, masih cari yang tidak afdol. Itu orang blow on atau orang on? Ya? Sama aja ya. Afdolul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha itu paling tinggi, disebut bentengnya Allah. Terus antum masih cari jimat. Masih cari jimat. Ya. Itu jimat masuk sini ngikut dia. Tulisan Raja Hadim kan nama Allah. Itu nama Allah ngikut la ilaha illallah dia. Masuk ke sini gak bekerja dia. Kan berzikir. Gak kerja dia di sini. Cobain aja. Cobain masing-masing. Gak akan bekerja. Kita ini kan ngikut kata orang nih rajah berkah. Kata orang repot. Ya. Udah dapat kerjaan, betapa bodohnya manusia. Udah dapat zikir paling afdol, masih ngambil penjagaan diri yang gak afdol. Jadi kalau digabung nih dua hadis ini, afdolul zikri la ilaha, zikir paling tinggi la ilaha, la ilaha adalah hisni, adalah bentengku. Kalau digabung gimana? Benteng terkuat itu la ilaha illallah. Cuma ya rutin. Yang rutin. Kok kerja bisa rutin? Kenapa kita mau rutin kerja, Pak? Karena pengen dapat gaji kan? Bener? Kenapa nih bapak-bapak ini mau rajin kerja di sawah, di ladang, dagang, di kantor, guru? Kenapa? Karena pengen dapat hasil. Ini hasilnya udah Allah kasih duluan. Masih kurang yakin? Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Saya enggak. Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang. Kita udah bui-bui ke la ilaha nggak terbang-terbang ya. Emang mau terbang? Kurang keren, Pak, terbang pakai bismillah. Yang keren itu pencet-pencet aja pakai tangan. Nah, dapat tiket terbang. Bismillah. Jadi zikrullah ini ada 3 yang mau saya sebutkan. Zikrullah qutul qulub, itu udah tadi ya. Zikir Allah, mengingat Allah itu makanan kalbu. Bapak Ibu nggak makan seharian, lemes nggak? Itulah nasib orang nggak zikir seharian. Udah dikasih talqin sama Pak Kiai Haji Maman, nggak dipakai. Mau antum kiai 1000 kali kiai nggak ngaruh. Oh, saya bisa baca kitab, nggak masalah. Nabi nggak perlu baca kitab begituan. Kitab kuning kan baru kemarin sore ada. Nabi nggak baca kitab kuning. Enggak, Nabi nggak perlu kitab kuning, di dalam dirinya semua kitab ada. Maka an-nabil ummi bukan Nabi tidak bisa baca tulis. An-nabil ummi, Nabi induk semua kitab. Ummul kitab itu artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. An-nabiyil ummi, Nabi yang al-ummi. Al-ummi itu bukan ya nisbah, bukan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi yang di dalam dirinya ada induk semua ilmu pengetahuan. Itu an-nabiyul ummi. Salah satu pengetahuan kitab di dalam qalbu Nabi adalah risalah la ilaha illallah. Ketika beliau mengatakan afdalul dzikri la ilallah, itu adalah ikhtisar dari isi kitab di qalbunya.
Itu baru satu kitab, Pak, zikir risalah la ilaha illallah. Jadi di kolbu Nabi itu ada semua risalah, rahasia-rahasia. Tapi umur beliau pendek. Yang penting Mekah sudah ditaklukkan, syariah sudah mapan, maka orang tidak akan mengkultuskan orang yang di kolbunya ada risalah kita. Sayyidina Isa, beliau menampilkan isi kitab kolbunya sebelum syariat Bani Israel waktu itu mapan. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Salah satu isi risalahnya apa? Rahasia, nama Allah Hayyun dan Hayat, Muhyi. Ada orang udah mati, dipegang dadanya oleh beliau, hidup. Itu Pak. Orang kira ini Tuhan, ini bukan manusia ini. Nabi Muhammad kan sering melakukan itu, cuma nggak dieksplor di banyak riwayat. Saya pegang Pak beberapa riwayatnya. Nabi menghidupkan orang mati, ada riwayatnya, tapi didoifkan oleh ahli hadis yang nggak percaya. Mereka cari-carilah kesalahan hadis itu. Itulah rahasia kenapa syariat dimapankan di masa Rasulullah, sedangkan rahasia-rahasia kolbu ini tidak berhenti, turun terus. Inilah makna al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi risalah-risalah kitab dari kolbu an-nabi al-ummi. Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling mahal. Cara menikmatinya macam-macam, ada yang pedas, ada yang manis. Yang pedas thariqat qadiriyah, yang manis thariqat naqsyabandiyah, gitu. Kan ada yang nggak senang pedas-pedas, senangnya manis-manis. Kalau orang Banten nih senangnya pedas manis. Dapat zikirnya yang keras, dapat zikirnya yang manis. Alhamdulillah. Ada yang senangnya nge-rap musiknya, ada yang senangnya melankolis, ya, melo-melo musiknya yang syahdu-syahdu. Itu pilihan kita aja. Itu kan musik di dalam diri. Jadi zikir keras lembut itu adalah hentakan di kolbu. Nggak ngaruh orang di luar sana. Mau di luar sana orang bentak-bentak, kalau di kolbunya lembut tetap kolbu lembut deh. Ya. Ini contoh nih yang lagi sibuk megang handphone. Orang berzikir keras-keras di sampingnya. Dia masih sibuk, ya. Pasang status, lagi ikut majelis zikir nih. Lah kok bisa orang ikut majelis zikir pasang status? Ya, canggih Pak zaman sekarang, ya. Lumayan lah dapat berkah. Iza maratu biridil jannah, tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis apa di taman-taman surga, maka petiklah, icip-iciplah, coba-cobalah, lumayan. Ini kan saya pernah cerita di sini, di mana nih? Guru dari guru saya, namanya Syekh Husain Usairan Al-Lubnani, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami' di Lebanon. Itu zikir Pak, ba'da salat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan? Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki, sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung sama nggak mancung. Ya. Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Syaziliyah di sana zikirnya kayak di sini. Baru Syaziliyah, ternyata Syazili Al-Qadiri. Kalau di sini kan An-Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah pasti zikirnya kenceng. Ini orang Syiah mau main-main, ikut goyang-goyang pala. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang getaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Lihat kiri kanan, coba kepalanya miring. Dicoba Pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan. La ilaha
Pas illallah hanyut, terbawa arus karena dia di dalamnya kosong. Hanyut, hilang benar. Tiba-tiba dia bangun, dia lihat kok nggak ada orang zikir. Ternyata dia masuk ke alam barzakh. Dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, mendok buka, oh nggak bisa jawab, lepotan, digampar-gampar, disiksa. Udah lama, udah rasa ribuan tahun, terjadi kiamat, dibangkitkan, lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbang, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang zikir. Pas masuk ke sirat jatuh, pas jatuh bangun dia. Orang-orang baru selesai kayak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru selesai. Karena Muhammad Rasulullah itu menarik dia keluar lagi. Kejadian Pak, ini guru ahli hadis di hari akhir hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal alfiah, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau belajar hadis harus kuat bahasa, untuk kelas kamu harus kuat alfiahnya atau ujurumiyah. Dia pilihlah alfiah, 6 bulan dihafal. Berangkat pagi dihafal 2 bait, pulang dihafal 2 bait, malam dia setoran. 6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah, menjadi mursyid agung di tanah Syam, namanya Syekh Husain Usairan. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah Pak, itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau nggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir samaniyah qadiriyah, orang baru afdal zikri la ilaha, kita udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Tapi kalau di sana Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu, afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha. Itu setiap kali saya merem, saya dibuter ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya, seguru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan tuh kerjaannya, katanya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani. Tapi ibu saya saja dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah, itu kejadian. Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. Nah, la ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik. Jadi walaupun kita ini coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati bener. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir bagus di tempat gua kali. Ya, bapak ini diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Di sono udah macet Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat kepada Allah itu. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang, mesti bersolawat, wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, solawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah sholawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad, gua sama Allah.
Aku Allah. Lah itu gimana dia ngomongnya? Nah itu rahasia Pak ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu deh.